Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5569. Guru dalam bahaya. Ledakan. Dia meninju, dan dalam sekejap, kekuatan iblis yang tak ada habisnya bergulir melintasinya, berubah menjadi lautan luas, dan menyerang Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dengan keras. Sombong. Gadis Sun Pluto tiba-tiba berteriak kaget dan marah. Dengan sosoknya yang membubung ke langit, dia hendak memblokir Kaisar Wu Yueming, namun dia langsung dihadang oleh Kaisar Wu Yueming. Menarik, semut kecil, aku khawatir kamu sudah lama tidak menembus Kaisar Agung, tetapi kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Mata Kaisar Wu Yueming dingin dan ekspresinya cemberut. Saat dia berbicara, tangan besarnya keluar dan meraih Molly dengan ganas. Ledakan. Tangan besar Kaisar Wu Yueming terulur, seperti gunung agung yang turun dari langit tak berujung. Kekosongan di sekitarnya langsung mendidih. Tangan hitam besar menutupi langit dan matahari. Tak terkalahkan dan menekan segalanya. Kekuatan sihir yang tak ada. Habisnya bertabrakan seketika. Ledakan. Hantaman dahsyat yang cukup mengguncang langit dan menghancurkan alam semesta seketika tersapu ke segala arah, suara retakan yang hebat terus terdengar. Dan retakan padat langsung terbentuk di kehampaan sekitarnya. Retakan ini sangat mengerikan, seperti ngarai besar, yang secara langsung menghancurkan kehampaan di Pulau Taiyin menjadi badai luar angkasa yang mengejutkan. Pada saat yang sama, gelombang kejut mengerikan yang terbentuk melonjak. Taiyin Pluto, Kaisar Abadi, Matahari Pluto, dan bintang kegelapan Pluto merasakan kekuatan mengerikan menghantam mereka dengan keras, dan tubuh mereka bergetar. Sumber tubuhnya mendidih. Dan dia hampir pingsan. Takut. Meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung saat ini hanyalah tiruan, ia juga mengandung salah satu kekuatan aslinya, sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Meskipun itu hanya tiruan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaisar biasa. Dapat bersaing dengan Tuan. Taiyin Mingnu menstabilkan sosoknya, terkejut di dalam hatinya, dan buru-buru melihat tempat tumbukan di kehampaan. Raungan tak berujung menghilang, dan di lipatan ruang yang padat, wajah iblis Li ganas. Dan kekuatan iblis tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya, dia sebenarnya berkonflik dengan tangan besar Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tanpa mundur sama sekali. Apa? Adegan seperti itu segera mengubah ekspresi semua orang yang hadir dan mengejutkan hati mereka. Molly, benar-benar memblokirnya. Sial, apa yang kamu lakukan di sini, sekelompok sampah? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan cepat dan menekan orang ini? Pembuluh darah Molly di sekujur tubuhnya menonjol, dan rambut hitamnya terus-menerus terangkat ke udara. Dia tampak sama ganasnya dengan iblis, dan dia berbalik sambil mencoba melawan. Setelah melihat Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu yang tampak membosankan, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Brengsek. Apakah kedua pria ini sama-sama lahir di tahun penyu? Saya telah memblokir Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tetapi saya masih tidak tahu bagaimana melakukannya. Baru kemudian Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi kembali sadar dan bergegas maju satu persatu. Bunuh! Kaisar Abadi meraung dengan marah. Kekosongan ditarik, dan dengan suara mendengung, hantu besar yang mencapai langit muncul tepat di belakangnya. Hantu ini berkabut, tingginya ratusan juta kaki, dan kematian tak berujung melonjak di mana-mana. Tubuhnya nafas ibarat datangnya kematian. Menghadap dunia. Pada saat yang sama, matanya sedingin kilat, dan esensi dalam tubuhnya tiba-tiba disuntikkan ke istana Siming di atas kepalanya. Dengan keras, istana Siming bergetar hebat.
Dan nafas kematian yang mengerikan melonjak keluar, berbalik ke dalam sungai kematian yang luas. Menghadapi Kaisar Ming 5 gunung di bawah, dia menyapu ke arahnya. Dan saat Kaisar Abadi mengambil tindakan, Tai Yin Mingnu juga bergerak. Cermin Yin Ming. Terdengar ledakan, dan cermin kuno sederhana muncul di atas kepala Tai Yin Mingnu. Cermin kuno ini mekar dengan nafas hitam dingin yang tak ada habisnya, seolah-olah ada jurang yang muncul dari kedalaman, dan menghadap 5 kaisar pegunungan Ming. Itu adalah dunia bawah tanah yang menakutkan, cahaya datang untuk menariknya masuk. Ledakan. Kedua orang kuat itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan mengerikan langsung turun ke kepala klon Kaisar Wu Yue Ming, mencoba menekannya dengan paksa. Beraninya kamu, sekelompok semut, tidak menaatiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Kamu pantas mati. Kaisar. 5 gunung tampak marah dan tiba-tiba meraung. Benar-benar marah. Sebagai 4 kaisar besar dunia bawah. Kaisar dunia bawah 5 gunung telah bertanggung jawab atas dunia bawah selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya mengandalkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang telah dia perjuangkan sejak zaman kuno. Dengan status dan kekuatannya, kemanapun ia pergi di dunia bawah, siapa yang tidak akan menghormatinya? Bahkan beberapa kaisar kuno dari dunia bawah akan dengan hormat memanggilnya Tuan Wu Yue ketika mereka melihatnya, dan sikap mereka sangat rendah. Namun kini beberapa semut kecil berani menyerangnya, bagaimana tidak marah? Wu Yue Mingdi mengangkat kepalanya untuk melihat 2 serangan itu, matanya sedingin kolam yang dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan. Kondensasi 5 gunung. Dengan keras bersamaan dengan raungan marah Wu Yue Mingdi, garis-garis kuno tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Hantu gunung ini melonjak seketika, berubah menjadi cahaya dan bayangan gunung yang menakutkan yang menyelimutinya. Bertabrakan dengan serangan Kaisar Mayat Hidup dan Tai Yin Mingnu. Tepat setelah mendengar suara gemuruh, energi kematian Kaisar Abadi dan cahaya gelap cermin kuno Tai Yin Mingnu menyinari hantu gunung di Kaisar Wu Yue Ming, dan seluruh hantu gunung bergetar hebat. Dan serangan kedua orang itu diblokir secara paksa. Itu turun. Bang bang bang. Sungai panjang energi kematian melonjak, tidak mampu menembus pertahanan gunung Kaisar Wu Yue Ming. Setelah cermin kuno cahaya Ming dari Tai Yin Mingnu bersinar di gunung, seluruh gunung bergetar hebat. Tetapi tetap kokoh seperti batu. Titik. Apa? Adegan seperti itu membuat Kaisar Abadi dan Tai Yin Mingnu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Serangan gabungan mereka sebenarnya diblok oleh Wu Yue Mingdi. Tai Yin, avatar Kaisar Ming 5 gunung ini mengandung asal-muasal tubuhnya sendiri, yang merupakan kekuatan puncak tingkat Kaisar. Meskipun hanya jejak, ia tidak dapat dipatahkan dengan serangan biasa. Utusan suci teratai hitam di tubuh Tai Yin Mingnu buru-buru mengingatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tai Yin Mingnu sangat cemas. Kesenjangan penting dalam kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar dan tidak dapat dijembatani oleh beberapa harta karun dunia bawah, terlebih lagi. Dengan kekuatan Kaisar Abadi dan gadis dunia bawah Tai Yin, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dunia bawah mereka sendiri. Harta karun. Sekelompok semut, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari ketidaktaatanku. Kaisar Wu Yue Ming meraung dengan marah, dia meraih Molly dengan satu tangan, dan meninju dengan tangan lainnya ke arah Kaisar Abadi dan Tai Yin Mingnu. Ledakan. Satu pukulan, mengejutkan. Aura seluruh tubuh Kaisar Wu Yue Ming meledak, dan kekuatan tinju yang menakutkan itu seperti gunung yang menyapu dunia bawah kuno, membanjiri dunia kuno. Dan langsung meledak di atas serangan Tai Yin Mingnu dan Kaisar Mayat Hidup. Dengan raungan yang keras, Tai Yin Mingnu dan Kaisar Abadi merasakan tubuh mereka bergetar, dan kekuatan yang menakutkan disalurkan, mereka berdua terlempar, wajah mereka menjadi pucat. Dan seteguk darah hantu muncrat. Dan kamu, Kaisar Wu Yue Ming memandang Molly. Tubuhnya terguncang, dan hantaman dahsyat melanda.
Bayangan gunung-gunung menjadi kabur, seolah-olah gunung-gunung itu terbang keluar dari alam rahasia yang luas dan menghantam Molly. Lee, menjatuhkannya. Ayo, energi iblis di sekujur tubuhmu melonjak, seperti asap dan awan. Ledakan. Kekosongan di belakang Molly langsung runtuh, membentuk turbulensi spasial yang mengerikan. Ketiga kaisar dunia bawah menyerang pada saat yang sama, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kaisar dunia bawah 5 gunung saja. Kaisar Wu Yueming berhasil dengan satu serangan, dan telapak tangannya tidak berhenti sama sekali, ada cibiran di sudut mulutnya, dan tangannya yang besar terulur. Cukup untuk menangkap bintang dan bulan, dan dia menekan dengan kuat. Pada kekuatan iblis di bawah. Semut mati. Ledakan. Akar dari kelima jari itu menjulur ke langit, seperti pilar surga, dengan garis-garis rahasia yang dalam mengalir di atasnya, membentuk sangkar spasial, menjebak iblis Lee di dalamnya. Ia ingin menangkap Molly dan mencari tahu apa yang spesial dari orang ini. Tidak, Tuan dalam bahaya. Tai Yin Mingnu kaget saat melihat ini, dan buru-buru terbang boom, matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan nafas jurang yang dingin langsung memenuhi udara dari tubuhnya. Itu adalah bagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam yang langsung menyatu dengannya. Saat ini, utusan suci teratai hitam tidak lagi bersembunyi, jika Molly jatuh di sini, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sun Mingnu, Kaisar Wu Yueming segera berteriak dengan dingin. Ya Pak. Tanpa perintah Kaisar Wu Yueming, Sun Mingnu sudah bergegas keluar, dengan keras, seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari yang gelap terik dan langsung bertabrakan dengan Tai Yin Mingnu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan di tengah raungan yang mengejutkan, gadis matahari dan Pluto mencibir, dan sebenarnya terkorosi sedikit demi sedikit. Kekuatan jurang itulah yang mencemari dirinya. Membakar jiwa. Wajah Sun Pluto garang, dan di antara alisnya muncul simbol matahari terik yang gelap, seluruh tubuh terbakar dengan aturan yang mengepul, membentuk sangkar matahari terik yang unik. Menjerat dirinya dan Tai Yin Pluto. Minggir. Gadis Tai Yin dan Pluto berteriak dengan marah dan terus melakukan tindakan, berusaha mengusir gadis matahari dan Pluto. Namun, gadis Sun Neter menempel erat padanya, sehingga meskipun gadis Tai Yin Neter, yang telah mengintegrasikan kekuatan utusan suci teratai hitam, berada di atas angin, dia tidak dapat mengusirnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, telapak tangan Kaisar Wu Yueming telah menyelimuti Molly dengan parah. Sial, apa menurutmu Kaisar ini udang kecil? Molly berdiri di bawah tangan yang menjulang tinggi dengan ekspresi garang di wajahnya. Menghadapi tangan raksasa yang menakutkan itu, dia tidak mundur melainkan maju. Dengan goyangan, dia langsung melayang ke langit. Ledakan. Aliran energi iblis yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan energi sihir yang bergulir langsung membentuk pusaran energi iblis yang menakutkan, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tentakel hitam keluar dari tubuh Molly, tentakel ini melonjak dengan liar dan langsung melingkari tangan besar Kaisar Wu Yue. Merusak. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur, mata Molly galak, dan tentakelnya langsung melingkari tangan besar Kaisar Wu Yueming, membiarkan telapak tangan Kaisar Wu Yueming memukulnya. Ledakan. Dua dampak mengerikan itu bertabrakan seketika, tubuh Molly bergetar, dan darah muncrat dari mana-mana, dalam sekejap, kekosongan di sekitar Pulau Tai Yin meledak. Membentuk turbulensi kehampaan yang mengerikan. Tapi Molly tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya seperti batu, berdiri kokoh di depan telapak tangan Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Wajahnya ganas, dan meskipun tubuhnya terbelah, dia tidak mundur. Pada saat yang sama, tentakelnya menembus ke dalam 5 gunung tangan biasa Kaisar Dunia bawah bagaikan kilat. Kamu ingin melukaiku dengan serius. Bagaimana bisa semudah itu? Dengan tingkat kultivasimu yang baru saja menembus Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa menembus pertahananku?
Kaisar dunia bawah Wu Yue mencibir dan terlihat tidak takut sama sekali. Meskipun itu hanya tiruan, pemahamannya tentang aturan dunia bawah jauh lebih unggul daripada kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Serangan kaisar biasa tidak dapat menembus aturannya dan pertahanan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah drastis. Bab 5570. Memanggil Dewa. Saat suara letupan terdengar, tentakel iblis yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tubuh Molly langsung menembus tangan besar aturannya, seperti bilah tajam. Langsung menembus tangan besarnya. Terlebih lagi, kekuatan melahap yang mengerikan dengan cepat disalurkan dari tentakel gelap pada saat ini. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah karena merasakan bahwa kekuatan aturan asli di tubuhnya sedang dilahap sedikit demi sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah, orang di depannya jelas baru saja menerobos Kaisar Agung belum lama ini, jadi mengapa dia bisa menembus tangan kekuasaannya sendiri? Yang lebih mengejutkannya adalah ketika lawannya melahap aturan aslinya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali, malah dia merasa seolah-olah dia sudah familiar dengan jalan tersebut. Tidak ada yang melanggar hukum sama sekali. Bagaimana situasinya? Seorang kaisar yang baru dipromosikan dapat menelan asal-usulnya sendiri, apakah Anda bercanda? Kapan asal-usulku menjadi begitu mudah dimurnikan? Hanya saja saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sial, keluar dari sini. Wu Yueming terkejut dan marah, dan dengan keras, sumber teror yang tak ada habisnya di tubuhnya meledak, mencoba menjatuhkan Demon Li. Tapi yang membuatnya marah adalah aura kaisarnya yang berputar menghantam Molly. Lawannya jelas bisa mundur untuk melepaskan kekuatannya, tapi dia bertahan erat, seperti orang gila, dan menerima pukulan itu dengan kekuatan penuh. Terdengar bunyi klik, dan banyak retakan muncul di sekujur tubuh Molly akibat benturan tersebut, dan darah muncrat. Tapi ia sama sekali tidak menyadarinya, menatap Kaisar Wu Yueming dengan mata gila dan galak, dan berkata dengan senyuman garang. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah kamu hanya memiliki satu gerakan ini? Saya sudah menggunakan gerakan ini. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah, kata-kata pihak lain terlalu aneh, kapan dia melihatnya? Tetapi pada saat ini, ia tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan hal ini, karena aura di tubuh Molly masih meningkat lebih hebat. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, jika kamu berani menyebutku semut, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu bunuh diri. Molly tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gila, seluruh tubuhnya tampak seperti iblis, dan dia tiba-tiba mengaktifkan asal-usulnya sendiri dan langsung membakarnya. Boom boom boom. Ditemani oleh raungan iblis, tentakel iblis gelap yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya meledak lagi, dengan panik menjerat dan menembus Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Molly tahu betul bahwa meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung hanyalah tiruan, ia masih merupakan salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, ahli tingkat kaisar puncak untuk membunuhnya. Trik sederhana tidak akan berhasil sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung, hanya jika kamu melawannya sampai mati. Ada kemungkinan kecil untuk mengalahkannya. Boom boom boom. Tentakel dengan ganas menyerang Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, mencoba menembus tubuhnya. Kamu orang gila. Wu Yueming terlihat kaget dan marah, sudah terlihat bahwa Molly sebenarnya sedang membakar asal-usulnya sendiri saat ini, bukankah dia takut asal-usulnya akan rusak? Gulungan. Kaisar Wu Yueming tidak berpikir terlalu banyak dan langsung meraung, asal-usul Kaisar Puncak yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memukul Molly dengan keras. Dengan keras, seluruh tubuh Molly bergetar dan bergerak-gerak. Kekuatan mengerikan ini seperti gunung yang terus-menerus membentur. Di tengah raungan yang keras, tulang dada Molly langsung runtuh.
Itu sama kuatnya dengan tubuh Kaisar Agung setelah dia patah. Melalui. Tidak tahan. Wow, Molly membuka mulutnya, dan seteguk darah muncrat. Bahkan ada pecahan organ dalam yang dimuntahkan, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya berkata dengan senyuman garang dengan darah di wajahnya. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, hanya itu yang kamu miliki. Kekuatan. Lemah, terlalu lemah. Apakah ini terlalu lemah? Apakah Kaisar Dunia bawah 5 gunung yang agung itu sia-sia? Petik 2. Molly menengadah ke langit dan tertawa, dan saat dia tertawa, darah bercampur dengan pecahan organ dalam terus dimuntahkan. Meskipun setelah dia menerobos Kaisar Agung, dia telah berubah menjadi dao besar, tubuhnya hanyalah evolusi dari dao besar. Dan pecahan organ dalam yang dia keluarkan hanyalah hasil dari dao besar yang dia kendalikan, tapi ini jenis cederanya jelas berarti dia telah terluka pada asalnya. Tapi dia tidak menyadarinya, dan dia memeluk Kaisar Wu Yueming dengan erat. Ledakan. Tangannya seperti lingkaran besi, dan dia memeluk Kaisar Wu Yueming dari pinggang, mengatupkan jari-jarinya erat-erat sampai mati. Pada saat yang sama, dia menoleh dan menyeringai, meludahkan darah. Dan berteriak dengan ganas ke arah Kaisar mayat hidup di kejauhan, "Undet, tunggu apa lagi? Apakah kamu akan membiarkanku? Orang ini melarikan diri. Menyebabkan nona muda Anda meninggal secara tragis. Mengapa kamu tidak memberikan hartamu kepadaku untuk menekannya?" Molly meraung dan memeluk Kaisar Wu Yueming dengan liar. Kaisar abadi terkejut, dan kemudian dia terbangun dari kebingungannya. Ketika bintang kegelapan Mingnu mendengar ini, dia juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan mau tidak mau melirik ke arah Kaisar abadi. Orang gila, orang ini gila. Kaisar Wu Yueming dipeluk erat oleh Molly, dia terlihat sangat ketakutan dan marah, ketika dia mengertakkan gigi, sinar asal di tubuhnya langsung menyala, "Kamu harus mati." Boom boom boom. Serangkaian dampak mengerikan menghantam Molly seperti palu raksasa, dan saat ini, Kaisar Dunia bawah 5 gunung juga menjadi gila. Dia tahu betul bahwa yang terjadi padanya sekarang hanyalah tubuh. Itu hanya klon, bukan tubuh utama. Meskipun ada sinar kekuatan aslinya di klon ini, itu hanyalah sinar. Tidak mungkin melakukan apapun dengan kekuatan yang sama dengan tubuh utama. Kealiran yang tak ada habisnya. Setelah pria di depannya benar-benar menelan sinar asal di tubuhnya, klonnya pasti akan runtuh dan jatuh di sini. Bagaimana ini tidak membuatnya putus asa? Boom boom boom. Di bawah pandangan semua orang, keinginan menakutkan Kaisar seperti palu bintang yang agung, terus-menerus memukul Molly dengan keras. Bang, bang, bang. Bagaikan bintang yang jatuh, tubuh Molly terus-menerus dihempaskan ke dalam kawah yang dalam, di mana suara patah tulang dan pecahnya organ dalam terus terdengar, namun Molly hanya mengerang. Tubuhnya tetap tak bergerak, meski sama menakutkannya. Kekuatan yang mengerikan berdampak pada tubuhnya, tetapi dia selalu berpegang teguh pada Kaisar Wu Yueming tanpa mundur. Hahaha. Sepanjang hidupku, aku, Molly, hanya tahu cara maju dan tidak pernah tahu cara mundur. Wajah Molly berlumuran darah, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Tentakel hitam di tubuhnya terus-menerus meledak di bawah pengaruh seperti itu, tetapi dia meledak akarnya akan terus tumbuh. Dan tentakel hitam pekat akan terus menembus ke dalam tubuh Kaisar Wu Yueming. Melahap sumbernya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Orang ini, Kaisar abadi tidak bisa menahan perasaan mati rasa ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya terkejut, dan dia takut dengan kegilaan Molly. Itu juga bisa dianggap sebagai orang kuat veteran di dunia bawah. Saya telah bertemu banyak orang saat mengikuti permaisuri Ming Yue, tapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang segila Molly. Dengan pikiran terguncang, Kaisar abadi bergoyang dan segera mengerahkan istana Siming untuk menekan Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Namun, begitu dia bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dan menghentikannya. Itu adalah bintang gelap Pluto. Bintang gelap keluar dari sini.
Wajah Kaisar Abadi tenggelam, dan dia tiba-tiba menjadi cemas. Alasan mengapa Molly memanggilnya adalah karena dia tidak dapat menahan serangan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Jika dia dihentikan oleh gadis Dunia Bawah Bintang Kegelapan, dia akan menjadi Molly yang ditangkap oleh 5 gunung suci. Jika Kaisar Hades membunuhnya, semuanya akan berakhir. Bintang gelap Mingnu, kamu tidak jahat. Kaisar Wu Yueming sangat gembira, dan Lian Hong berkata, Bintang gelap Mingnu, meskipun kamu bukan bawahanku sebelumnya, jika kamu dapat membunuh pengkhianat ini untukku hari ini, pencuri, mulai sekarang. Anda akan menjadi salah satu kaisar agung di bawah komando saya, dan Anda akan menikmati yang agung. Wanita yang dan Ping diperlakukan sama. Petik 2. Gadis Matahari dan Pluto. Bintang kegelapan Mingnu mengabaikan Kaisar Wu Yueming, hanya menatap Kaisar Abadi, dan berkata dengan suara yang dalam, Abadi, dari mana istana Siming di tubuhmu berasal? Bagaimana Kaisar Abadi punya waktu untuk berbicara dengan bintang gelap Mingnu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, inilah yang diajarkan permaisuri Ming Yue kepadaku. Bintang gelap, kamu pengkhianat bertanggung jawab atas banyak hal, keluarlah dari sini. Ledakan. Dengan teriakan marah, Kaisar Mayat Hidup langsung membakar esensi tubuhnya, dan dengan kuat mengaktifkan istana Siming. Kekuatan besar aula bergemuruh, dan langsung menghantam bintang kegelapan Mingnu. Sungai kematian yang menakutkan dikombinasikan dengan kekuatan dari istana Siming, kekuatan instan. Dia meledakkannya. Kemudian, Kaisar Abadi bergoyang dan datang langsung ke kepala Kaisar Wu Yueming, dengan tatapan galak di matanya, dia mendesak istana Siming untuk menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari istana Siming sangat menekan Kaisar Wu Yueming. Bintang gelap itu sia-sia. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dengan keras tubuhnya terguncang di tempat seolah-olah dia sedang ditekan oleh istana raksasa. Di bawah penindasan istana Siming, asal-usul Kaisar Wu Yueming segera diserap oleh Molly lebih cepat. Ah! Kaisar Wu Yueming meraung, dengan asal muasal yang mengepul menyapu seluruh tubuhnya, dan berteriak dengan marah kepada Kaisar Abadi. Kaisar Abadi, sekarang permaisuri Ming Yue sudah mati, mengapa kamu tidak berlindung padaku? Jika kamu berlindung padaku, aku pasti akan menjadikanmu orang di dunia bawah ini. Di bawah, ada keberadaan di atas 10.000 orang. Kaisar Abadi berkata dengan marah, Kaisar dunia bawah 5 gunung, permaisuri tidak akan mati, dia pasti masih hidup. Hahaha, hidup. Kaisar dunia bawah Wu Yue berkata dengan galak. Saat itu, dia dibawa ke dalam jurang, bahkan di dalam tempat seperti jurang maut. Bagaimana dia bisa bertahan dengan kekuatannya? Dia sudah mati, dan hanya kamu, idiot, yang masih merindukannya. Hidup. Kamu. Wajah Kaisar Abadi berubah drastis, jadi, permaisuri dijebak olehmu saat itu. Dibingkai. Hah, masalah ini rumit. Bagaimana bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata? Aku hanya memberi nasihat. Kamu, ini waktunya untuk berbalik. Hanya dengan berlindung padaku kamu dapat bertahan hidup di dunia bawah ini, jika tidak kamu pasti akan mati. Kaisar Wu Yueming terus membujuk. Tampilannya ganas. Pergilah ke neraka. Kaisar Abadi dengan panik mendesak si Mingdian. Sekelompok idiot. Kaisar Wu Yueming sangat marah, kalau begitu, panggil para dewa. Ledakan. Gelombang khusus tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Wu Yueming. Gelombang ini seperti pisau tajam, dan langsung menyapu menuju kehampaan di atas laut bencana abadi. Bergegas menuju dunia bawah yang tak ada habisnya. Tidak, dia memanggil tubuhnya sendiri. Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis ketika dia melihat ini. Wu Yueming memaksa dirinya untuk menghubungi tubuh utama dan memanggilnya. Ya, cerita pun bersambung. Episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.